Buat lo yang ngerasa punya kepribadian introvert, pernah nggak sih lo ngerasa minder jadi seorang introvert? Mungkin lo menganggap stigma-stigma seputar introvert itu bener. Kayak misalnya introvert tuh gak bisa punya temen, gak bisa jadi pemimpin, dan lain sebagainya. Jadinya lo pun ragu sama diri lo sendiri. Lo mungkin ngerasa susah berkembang karena nggak ngerti apa yang harus lo lakuin terhadap kepribadian lo sebagai seorang introvert gitu. Dan dalam hati mungkin lo bertanya-tanya, apa emang bener ya introvert itu jauh lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya? Nah, makanya dari itu di video kali ini gue bakal ngebahas nih tentang kelebihan-kelebihan introvert yang mungkin lo nggak sadari gitu selama ini. Biar nantinya lo bisa lebih pede dan sadar tentang apa aja nih yang bisa lo kembangin ke depannya. So, stay tune biar lo dapet insight-nya secara menyeluruh. Nah, kalau ngomongin apa arti introvert, sebenarnya 1% sendiri udah pernah bahas sebelumnya. Tapi gue bakal ngejelasin lagi aja secara singkat. Jadi, perbedaan antara introvert dan extrovert adalah di cara mereka mencari atau merecharge energi. Orang-orang introvert itu lebih bisa dapat energi ketika ngelakuin sesuatu hal sendirian. Nah, extrovert itu kebalikannya. Mereka lebih bisa dapat energi kalau misalnya mereka itu ketemu orang-orang dan berinteraksi sosial sama orang lain. Jadi kalau introvert itu ke dalam, kalau extrovert itu keluar nyari energinya. Tapi tetap ada perbedaan antara orang. Jadi nggak semua introvert butuh durasi yang sama untuk nge-recharge. Sama halnya kayak extrovert. Beda-beda juga durasi yang diperluin untuk masing-masing orang dalam berinteraksi sosial gitu. Untuk nge-recharge energinya. Tapi walaupun udah tahu arti sebenarnya dari kata introvert, kadang ya masih, bukan kadang sih, mungkin sering juga nih ada kesalahpahaman yang bisa dibilang lumayan terkenal dan dipercaya oleh banyak orang. Jadi lumayan populer lah gitu ya. Misalnya aja kayak introvert tuh susah punya temen, atau introvert tuh gak bisa jadi pemimpin, atau introvert gak bisa ngomong di depan umum, atau introvert egois, performa kerjanya gak bagus, dan masih banyak lagi stigma-stigma yang negatif terhadap introvert gitu. Nah, stigma-stigma kayak gini mungkin bikin orang introvert jadi gak pede dan ragu sama diri sendiri. Mungkin lo ngerasa kayak gitu. Padahal ya sebenarnya sama kayak ciri kepribadian lainnya, introvert juga ya pasti punya kelebihan, punya kekurangan gitu. Yang kalau lo sadari, sebenarnya ya lo bisa jadi lebih pede, berkembang sesuai dengan diri lo, dan yang pastinya ya kalau lo udah sadar, lo bakalan bisa untuk mulai hidup seutuhnya. Nah, tapi sebelumnya sekarang gue bakalan ngejelasin 4 kelebihan introvert secara umum tuh kayak gimana. Nah, pertama, introvert itu sebenarnya bisa jadi pemimpin yang baik. Contohnya udah banyak ya, ada Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, Steve Wozniak, Warren Buffett, dan lain sebagainya. Well, karena memang menurut penelitian sendiri, orang-orang introvert tuh bisa jadi pemimpin yang bagus kalau mereka menggunakan karakter unik mereka secara optimal. Contohnya kayak gimana? Ya pada umumnya, orang-orang introvert kan kurang suka jadi pusat perhatian secara terus-menerus. Makanya mereka mungkin bakal ngebawa kelompoknya jadi pusat perhatian juga bareng sama mereka. Jadi mungkin introvert tuh lebih cenderung ngebanggain kekuatan kelompok daripada kekuatan diri sendiri. Pas organisasi atau perusahaan yang mereka pimpin berhasil, orang-orang introvert biasanya bilang bahwa alasannya adalah kerja keras kelompoknya. Nah, karena ini biasanya memang anggota dan karyawan-karyawannya jadi ngerasa lebih dihargai dan dikenal sama pemimpinnya. Yang kedua, pemimpin introvert juga biasanya ya cenderung bakal lebih bersedia dengerin ide-ide bawahannya. Karena ya tadi, mereka sadar bahwa mereka nggak suka jadi pusat perhatian, sehingga mereka juga mau orang lain dapat perhatian dan kesempatan. Karena ini, bawahannya juga jadi ngerasa dihargai dan termotivasi untuk jadi makin aktif. Pada akhirnya, keputusan yang diambil juga lebih tepat daripada kalau pemimpinnya cuma fokus sama ide diri sendiri. Yang kedua, orang-orang introvert juga cenderung bisa fokus dan gak terdistraksi dalam jangka waktu yang lama. Menurut penelitian, orang-orang introvert gak terlalu merhatiin interaksi sosial kalau dibandingin dengan orang-orang extrovert. Maka dari itu, orang-orang introvert lebih bisa ngebatasin diri dari keberisikan atau kayak ya distraksi di sekitar mereka dan nyelesain apa yang harus mereka selesain. Mereka bisa benar-benar terlibat dalam kerjaan yang mereka sukain dan bisa dilakuin sendiri. Nah, kemampuan untuk konsentrasi ini bisa ngebuat introvert jadi ahli dan yang terbaik di bidang-bidang yang ditekuni. Misalnya, mereka bisa fokus nyari sumber dan ide untuk penelitian. Bisa fokus nulis, gambar, baca, dan lain sebagainya berjam-jam dalam sehari tanpa perlu takut ketinggalan info atau ketinggalan orang-orang ngelakuin sesuatu. Yang ketiga, orang-orang introvert biasanya lebih jago mengobservasi orang dan lingkungan sekitar. Selain mereka bisa jadi pendengar yang baik, mereka juga punya kemampuan observasi yang bagus gitu. Ini terjadi karena orang-orang introvert punya kemampuan memproses yang cenderung lebih lama.
lebih hati-hati dan mungkin cenderung lebih kritis gitu. Jadi mereka bisa sadar kalau misalnya ada hal-hal yang lebih beda dari biasanya. Misalnya bahasa tubuh, ekspresi, dan perilaku orang lain. Jadinya mungkin bisa jauh lebih empatik dan ngerti apa yang lagi dibutuhin orang lain. Jadi walaupun gak terlalu banyak ngomong, mereka bisa tetap dinilai baik dalam hubungan sosial karena bisa jadi orang-orang tuh ngerasa lebih dimengerti. Karena kemampuan observasinya juga, introvert tuh biasanya sadar apa aja sih kelebihan dan kelemahan orang-orang terdekat mereka. Yang alhasil mereka bisa bertindak sesuai dan membuat orang-orang terdekatnya ngerasa seneng dengan menghargai kelebihan-kelebihan mereka. Dan gak nyinggung perasaan orang dengan bawa-bawa kekurangan mereka yang cukup sensitif. Orang introvert juga bisa jadi teman dan kenalan yang baik dan loyal. Introvert itu memandang bahwa kualitas pertemanan lebih penting daripada kuantitasnya. Ini biasanya ya, meskipun gak semua. Dan biasanya introvert itu nggak terlalu tertarik dengan interaksi sosial yang sifatnya casual dan kurang berarti bagi mereka, atau nggak suka basa-basi lah gitu. Mereka lebih pengen ngebangun hubungan yang kerasanya lebih bermakna. Nah, karena keinginan ini, mereka jadi ngerasa lebih menghargai hubungan yang mereka miliki dan cenderung bakalan ya ngasih usaha lebih untuk memperkuat hubungan yang mereka rasa lebih berarti. Nah, karena mereka mau ngeluarin usaha lebih untuk jadiin suatu hubungan lebih berkualitas meskipun kecil ya, jadinya ya orang introvert itu mungkin bisa lebih dipercaya dan punya hubungan yang cenderung lebih dekat meskipun dikit ya, dan cukup suportif dalam mendukung perkembangan mereka. So, orang-orang introvert memang gak bisa dibilang atau dicap sebagai negatif. Karena ya sebenarnya orang-orang introvert juga punya kelebihan-kelebihan yang bermanfaat. Meskipun lagi-lagi ya, disclaimer, gak semua introvert kayak gini, gak semua extrovert juga kayak gini gitu. Ini cuman dari hasil-hasil riset yang kita baca, dan itu juga memang bisa dinegasi oleh hasil riset yang kemudian yang mungkin hasilnya nanti berbeda gitu. Nah, kenapa sih lo harus tahu kelebihan-kelebihan introvert yang kayak gini? Well, pertama, biar lo kalau ngerasa lo introvert ya, biar lo tuh nggak perlu ngerasa harus berubah jadi orang lain. Mungkin sebagai introvert lo suka ngerasa bahwa kebanyakan orang lebih memilih orang extrovert gitu dibandingkan introvert. Introvert itu sering dianggap gak ideal dan dihubungkan sama sifat-sifat negatif kayak misalnya antisosial, terlalu pemalu, dan lain sebagainya gitu. Susah lah untuk berinteraksi sosial. Nah, kalau lo gak tahu apa aja kelebihan dari kepribadian lo gak tahu plus minusnya kayak gimana, lo mungkin nantinya jadi gak autentik gitu. Jadinya gak jadi diri sendiri atau memaksakan diri lo untuk jadi orang lain. Padahal ya sebenarnya lo semua kan punya kelebihan, punya kekurangan gitu. Kalau lo sadar akan hal ini, lo bisa jadi lebih autentik. Maksudnya adalah lo bisa jadi membuat tujuan dan mengambil hal-hal yang sesuai dengan diri lo. Misalnya pekerjaan, jurusan, organisasi, komunitas, dan lain sebagainya. Autentik juga berarti lo mampu mengekspresikan diri lo terlepas dari rasa insecure atau takut dijudge sama orang. Jadi dibandingkan lo overthinking, mikirin orang lain bakal bilang apa, lo tetap berperilaku sesuai dengan diri lo yang autentik. Dan hasilnya lo bisa berpikir secara lebih kreatif sesuai dengan diri lo dan pada akhirnya bisa berkontribusi pada banyak orang. Kedua, lo bisa jadi lebih percaya diri. Berhubungan juga sama autentik, percaya diri berarti lo bisa yakin sama diri sendiri dan kemampuan yang lo miliki. Nah, kalau lo yakin dan percaya diri, kemungkinan besar kan lo bakal memandang diri lo secara positif. Artinya, lo tahu bahwa lo punya apa yang dibutuhkan untuk jadi lebih baik. Ya sama kayak filosofi 1% kan. It's okay memang dikit-dikit, tapi at least lo tahu bahwa lo akan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. Lo akhirnya dari sana bakal lebih bersedia untuk mengambil resiko dan lebih berusaha dengan tekun untuk mencapai apa yang lo inginkan. Dan lo bisa jadi beneran mencapai hal tersebut gitu. Yang ketiga, lo jadinya bisa tahu hal-hal penting apa yang bisa lo lakuin. Misalnya lo tahu bahwa sebagai introvert lo bisa jadi pemimpin yang baik. Dengan memaksimalkan kemampuan lo menghargai usaha anggota-anggota lo, misalnya lo tahu bahwa sebagai introvert lo bisa nih jadi pemimpin yang baik kalau misalnya lo memaksimalkan potensi lo, misalnya dengan lo menghargai usaha anggota-anggota lo secara personal dan memberi mereka kesempatan untuk jadi lebih aktif. Jadi memberikan kesempatan untuk ekstrovert bawahan lo untuk muncul. Nah, pas lo dapet kesempatan untuk memimpin, lo jadinya tahu apa aja nih hal-hal yang sebaiknya lo terapkan supaya orang-orang bisa ngerasain manfaat dari leadership lo secara optimal ketika dipimpin sama lo. Intinya lo bisa jadi memprioritaskan apa yang sebaiknya lo lakukan supaya kelebihan-kelebihan lo bisa terasa manfaatnya. Kalau lo udah bisa nunjukin kelebihan-kelebihan lo dalam hidup sehari-hari, nantinya lo bakalan bisa ngerasa bahwa hidup lo tuh jadi lebih bermakna. Karena lo jadi ngerasa udah ngasih nih apa yang lo bisa kasih ke orang-orang secara maksimal. Singkatnya lo jadi lebih puas sama hidup lo dan usaha-usaha yang lo lakuin. Nah, kalau hal-hal tadi udah lo rasain, lo pasti sedang ada di jalan yang tepat untuk memulai hidup seutuhnya. Tapi sebenarnya ya kelebihan introvert tuh masih banyak lagi ya, bukan cuman itu. Dan supaya bisa berkembang, lo juga kan perlu tahu sebenarnya gimana cara mengaplikasikan kelebihan-kelebihan yang lo miliki.
Nah, maka dari itu gue mau ngingetin bahwa 1% ini bakal ngadain kelas introvert one-on-one untuk lo yang pengen kenal kepribadian lo secara mendalam, pengen belajar berinteraksi sosial, dan pengen jadi introvert yang gak minder atau dikendalikan sama ya apa kata orang atau stigma-stigma buruk lah entah dari diri lo atau dari orang lain yang mungkin lo sekarang ngerasa sebagai ya introvert gitu, yang bisa jadi negatif juga asumsi dari lo. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, well di kelas ini bakalan jauh lebih bermanfaat. Kelas ini bakalan dibawain sama salah satu co-founder 1%, yaitu Vicky, dan juga salah satu psikolog 1%, yaitu Kak Adilah atau Fadilah Eriananda. Nah, di kelas ini selain insights dan tips-tips menjadi introvert yang nanti bakalan dikasih, lo juga bakalan bisa dapat banyak keuntungan lain. Kayak misalnya lo bisa dapat psikotes, lo bisa dapat worksheets atau tugas yang sesuai dengan diri lo. Lo bakalan dapat sertifikat. Kalau lo udah menyelesaikan kelasnya, lo bisa dapat materi, workbook, PDF yang bisa dibaca kapanpun. Dan kelas ini bisa lo akses selamanya lo tonton ulang terus-menerus. Dan kalau misalnya lo ngerasa butuh konsultasi setelah itu, well, lo bisa dapat diskon untuk ikut mentoring atau konseling. Jadi kalau lo ngerasa, ini kayaknya kelas udah membantu tapi gue butuh lebih nih, butuh konsultasi one-on-one, lo bisa lanjut untuk ke mentoring atau konseling gitu. Semua ini bisa lo dapetin dengan harga promo yang tadinya 125.000 jadi 100.000 aja. So, kalau lo tertarik, silakan cek info lebih lanjutnya di description box. Jadi nanti cek deskripsi dan klik linknya, oke? Jadi kita udah ngebahas nih lumayan banyak tentang kelebihan kepribadian introvert dan pentingnya lo tahu hal-hal tersebut. Gue sih berharap video ini bisa ngebantu lo untuk mengembangkan diri lo, seenggaknya 1% setiap harinya menuju hidup yang seutuhnya. Kalau lo suka video ini dan tertarik untuk nonton lebih banyak lagi dari channel 1%, lo bisa subscribe, like, dan komen juga kalau misalnya lo ada pertanyaan atau tanggapan terkait dengan introvert lo, oke? Akhir kata, gue Evan dari 1%, thanks.